Halo Ara. Halo Kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, jadi saya sangat senang sekali karena Ara sudah meluangkan waktunya, sudah menepati janjinya, karena kita kemarin sudah janjian pada hari Kamis ini di jam 3 sore akan melakukan konseling. Nah, dan juga bagaimana? Apakah Ara sudah siap? Siap ya? Oke, jadi sebelumnya Ara sudah pernah melakukan proses konseling? Belum Kak, tapi pernah dengar sama teman-teman konseling itu bagaimana. Oh, jadi sudah tahu jelas atau Masih kurang. Masih kurang. Oke, jadi saya jelaskan ya bahwa konseling individu ini adalah suatu proses bantuan yang dilakukan oleh guru BK atau konselor untuk membantu klien dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada diri klien. Masalah yang dialami Ara ini nanti akan kita cari bersama-sama solusinya bagaimana. Nanti berharap bisa selesai dengan tuntasnya permasalahannya. Oke. Sampai sini ada yang Ara ingin tanyakan? Tidak ada ya. Oke, melalui proses konseling ini juga kita akan menerapkan asas-asas yang ada dalam bimbingan dan konseling, yaitu asas kesukarelaan, kerahasiaan, dan juga asas keterbukaan. Nah, jadi kemarin Ara sebelumnya menghubungi saya itu dari sukarela, kemauan sendiri, atau dari paksaan dari orang? Sukarela ya. Oke, bagus. Jadi di sini kita harus melakukan konseling ini dengan sukarela, jadi tanpa ada paksaan dari luar, ya. Nah juga saya harap di sini Ara bisa bekerja sama dengan saya untuk terbuka dengan masalah yang sedang dialami Ara. Jadi Ara cerita saja masalahnya seperti apa, jangan takut-takut, karena di sini kita memegang asas kerahasiaan ya. Jadi saya tidak akan membocorkan permasalahan yang Ara alami kepada orang-orang lain. Jadi kita berdua saja. Oke? Nah, dan juga kita akan melakukan konseling ini selama 45 menit ke depan ya. Nah, sudah siap? Siap. Sudah bisa Ara ceritakan masalahnya? Jadi Kak, saya ini tertekan batin Kak. Tertekan batin. Iya. Terus? Itu dari orang tua, dosen pembimbing, teman-teman circleku, karena mereka sudah nggak diproposalkan. Nah, orang tua aku selalu telepon saya itu bukan suruh makan apa cuntanya, bab berapa sudah kau, nah kapan ujian, itu semua Kak. Jadi itu saya kayak sakit kepala aku, baru data-data aku belum akurat yang saya dapat. Jadi bab itu tas di situ di proposal yang cuma bab 2. Oke, jadi permasalahan yang yang Ara alami ini adalah Ara merasa tertekan dengan dorongan untuk mempercepat pengerjaan proposal ya. Oke, terus? Iya Kak, jadi masalah aku itu sampai kepala aku tuh kayak sudah mau pecah Kak, dari bab pikir ini itu. Biasa juga ada broken home sedikit kan tentang keluarga. Jadi semua tercampur di otakku ini Kak. Itu yang bikin tekanan batin sama saya. Oke, jadi sejauh ini Ara menyelesaikan proposal masih merasa kurang nyaman dengan tekanan tersebut. Iya, oke. Nah, proposal Ara berarti sudah di bab? Sekarang mau lanjut bab 3 Kak, tapi untuk data variabelnya itu saya mesti wawancara lagi ke institut yang saya penelitiankan, tapi berhubung dengan hari-hari kemarin libur Kak, jadi tas-tas lagi di pengambilan data situ, jadi itu lagi yang bikin pusing saya Kak. Oke, kira-kira dengan tekanan itu apakah Ara merasa kurang nyaman atau biasa saja atau bagaimana rasanya? Stres Kak. Stres ya. Oke, stres itu manusiawi memang ya, karena sudah banyak dari tekanan
tekanan dari A, tekanan dari B, jadi merasa stres itu wajar ya. Nah, kira-kira pada saat Ara sudah di titik jenuh, sudah di titik stres, apa yang Ara lakukan? Biasa kak, saya tidak lanjut proposal, cuma malah biasa saya menangis kak, menangis. Tapi saya tidak mau bilang sama orang-orang kak, saya tidak mau membebani orang lain. Itu juga yang bikin saya punya kepala tanpa penuh tau kayak, karena tidak selalu saya bilangkan sama orang-orang di sekitarku. Oke, iya. Oke, nah apa hal yang mendasar bahwa Ara tidak mau menceritakan kepada orang tua mungkin atau teman mungkin, kan bisa sharing-sharing kecil atau menanyakan saran atau solusi. Karena kak pernah saya meminta saran, tapi saran dari temanku itu kayak tidak menjawab pertanyaanku yang ada di isi kepalaku kak. Jadi itu yang kayak tidak mau saya lagi kayak bercuma sama temanku. Mulailah saya pendam sendiri, mulailah menangis sendiri, gila sendiri. Habis itu kak saya kayak bangkit ulang, kayak termotivasi ulang. Tidak boleh saya stuck di sini, harus tempen. Nggak mungkin cuma di situ-situ terus saya Masalahnya hanya di seputar-seputar itu saja, menangis. Oke. Nah, kira-kira tindakan yang Ara lakukan sejauh ini untuk melampiaskan rasa emosi Ara, rasa stres Ara, rasa tekanan batin Ara dengan seperti itu adalah solusi yang baik. Kayak cuma bikin stres saya kayaknya kayak. Nah, itu Ara sudah tahu, sudah paham bahwa sebenarnya itu bukan solusi yang tepat. Nah, kira-kira bagaimana sih solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut? Kalau menurut Ara kira-kira bagaimana? Kalau sejauh ini kayaknya mungkin saya harus bisa kayaknya sharing ke teman-teman yang dekat saja kayak. Iya, yang dekat, yang dipercaya, atau tidak ke orang tua sendiri. Sudah pernah sharing ke orang tua? Belum ya? Karena kalau sharing ke orang tua, kenapa belum? Aku membebani mereka juga. Nah, Ara sejauh ini sudah pernah atau mungkin jalan-jalan keluar, healing mungkin kalau kata-kata anak sekarang untuk menghilangkan penat gitu, belum pernah coba. Tapi mau coba? Mau kayaknya, mau ke gunung biar bisa kayak melepas beban sedikit saja, baru balik ke masalah balik lagi untuk mengerjakan proposal lagi. Oke ya, itu Ara sudah mulai paham dengan masalah apa dan solusinya bagaimana. Nah, kira-kira tindakan ke depan yang Ara akan lakukan untuk pengerjaan proposal ini lebih better lagi bagaimana? Kayaknya saya mesti kayak ada motivasi supaya cepat mengerjakan proposalku. Baru tidak mau saya juga berlama-lama di fakultas Kak, karena UKT-nya mahal, takutnya kasihan membebani sekali orang tua, belum tahu lagi orang tua kapan pensiun. Jadi saya kayaknya harus cepat-cepat mengerjakan proposal biar ada masalah seberat apapun pasti mesti saya harus jalani. Oke, nah itu sudah Ara sudah mulai paham ya. Nah, jadi sejauh ini berarti Ara terima saja bahwa dapat tekanan dalam pengerjaan proposal itu hal yang wajar ya. Dan juga memang untuk menyelesaikan proposal itu harus butuh dorongan dan juga sedikit tekanan agar bisa cepat selesai. Nah, untuk cepat selesai kuliah ini keinginan Ara sendiri atau keinginan orang tua? Kalau itu keinginan saya sendiri Kak, karena saya insya Allah kalau masih ada rezeki
Oke. Rencananya insya Allah kalau memang masih ditakdirkan mau studi, saya mau lanjut. Oke, mantap ya. Wah, bagus sekali keinginannya Ara. Gitu. Tadi Ara sudah mengungkapkan bahwa Ara stres dengan tekanan dan juga dorongan untuk segera cepat-cepat untuk menyelesaikan proposal, dan juga dorongan dari orang tua juga sudah menyuruh untuk cepat segera menyelesaikan proposalnya, dan juga Ara stres karena tekanan tersebut dan Ara bingung harus bagaimana, ya kan? Nah, tapi tadi juga kita sudah sama-sama mendapatkan solusinya bahwa akan mungkin memotivasi diri lebih 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 semangat lagi, iya, untuk mengerjakan proposalnya, dan juga untuk mungkin keluar healing jalan-jalan ya. Nah, dan juga tidak apa-apa mengeluh. Mengeluh itu manusiawi, stres itu manusiawi ya. Jadi tapi pilih-pilih orangnya. Teman dekat mungkin tadi Ana sudah bilang sendiri ya, ke teman dekat atau orang tua atau siapapun yang bisa dipercaya untuk mengeluh kesahkan gitu kan, menanyakan saran. Oke. Nah, sampai sini ada yang Ara ingin tanyakan lagi atau masih bingung? Jadi sejauh ini Ara sudah mengerti ya, sudah paham dengan masalah apa yang Ara alami. Iya Kak, jadi sekarang ini saya sudah mulai paham bahwa tekanan dengan stres itu hal biasa. Jadi mulai sekarang saya harus bisa kayak mengelola atau mengontrol emosi saat pengerjaan proposal ini. Iya, karena kuncinya ada pada diri kita sendiri kan ya. Ya. Oke, bagus sekali. Wah, saya sangat senang sekali bisa mendengarkan itu dari Ara, karena Ara sudah lebih mengerti lagi tentang self control yang ada pada diri Ara, dan juga tekanan-tekanan hal yang biasa dalam pengerjaan proposal ya. Juga saya harus membanggakan kedua orang tua saya agar saya juga bisa, karena cita-cita saya itu Kak, mau lulus dengan predikat tidak mau lewat dari 4 tahun penyelesaian studiku. Jadi kayaknya saya harus cepat-cepat menyelesaikan ini supaya orang tua saya juga senang melihat saya begini, supaya saya bisa lanjut insya Allah S2 dengan waktu yang singkat juga. Oke, bagus sekali keinginan Ara ya. Oke, jadi rasa ini sudah sampai di penghujung. Jadi Ara sudah mengerti masalah apa yang Ara alami dan solusinya bagaimana, tindakan kedepannya itu akan melakukan apa, motivasinya bagaimana agar bisa terus kuat sampai tamat ya. Amin. Jadi semoga Ara bisa terus bertahan sampai tamat, bisa membanggakan kedua orang tua juga ya. Nah, sejauh ini setelah kita berbincang-bincang, bagaimana perasaan Ara? Kayak agak lebih sedikit Kak, kayak salah satu masalah tuh kayak sudah bisa saja ketemu Kak. Oke, jadi Ara sudah lega ya, karena sudah menyalurkan itu isi hatinya. Karena sejauh ini Ara masih takut-takut sharing kepada teman-teman dan orang-orang yang dekat Ara. Tapi kedepannya bolehlah dicoba ya untuk sharing-sharing supaya pikirannya itu tidak terlalu numpuk ya. Oke, jadi harapan Ara untuk kedepannya Semoga cepat tamat kuliah Kak. Semoga Itu cepat. harapanku. Oke, semoga kuat sampai tamat ya. Amin. Amin. Oke, jadi kita akhiri proses konseling ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ara karena sudah berani, sudah terbuka juga menceritakan permasalahannya, sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menceritakan semuanya, dan juga saya senang sekali bisa membantu Ara dalam proses penyelesaian masalah yang dihadapi Ara. Oke?
Nanti jika Ara masih ada rasa-rasa kurang enak atau masih butuh teman curhat atau masih masalahnya masih berkelanjutan, boleh kita atur jadwal kembali ya. Oke. Terima kasih Ara.